Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman semua, teman-teman yang mengambil mata kuliah dasar pemrograman tentang bahasa Asia. Kali ini kita berada di minggu yang kelima, kita akan belajar mengenai perulangan, struktur perulangan. Di minggu-minggu sebelumnya kita sudah berkenalan dengan struktur percabangan, yaitu if, else, dan case, gitu ya, dan lain-lain, dan switch, gitu kan ya, switch case, dan lain-lain. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai perulangan di bahasa C. Nah, sebenarnya logikanya sama dengan bahasa yang lain, cuma ini struktur bahasa C-nya bagaimana untuk kasus struktur perulangan. Oke, kita simak baik-baik gitu ya. Oke, jadi kali ini kita akan belajar mengenai overview-nya, yaitu while. Kita akan belajar while, cara menggunakan while, cara menggunakan do while, for. Kemudian kita akan membandingkan while dan for itu bagaimana. Kemudian kita juga akan berkenalan dengan break, continue, dan ada sedikit kayak misalkan kesalahan yang sering dilakukan oleh pemrograman, oleh programmer, atau oleh developer ketika menggunakan perulangan gitu aja. Tapi khusus untuk bahasa sih. Oke, ini sedikit contoh. Ini adalah gambar kartun gitu ya. Lupa saya namanya. Oh ya, ini kartun. Jadi dia itu nulis secara keseluruhan gitu. Nulis I will use Google before asking them question gitu ya. Sebanyak berapa kali nih? Nggak tahu dia itu sendiri ya. Nah, dia itu sebenarnya melakukan perulangan dalam penulisan I will use Google before asking them question gitu kan ya. Nah, sebenarnya untuk melakukan perulangan seperti ini kita bisa hanya menulis I will use Google before asking them question, namun kita lakukan perulangan di bahasa pemrograman cukup dengan sintak yang sedikit. Nah, itu outputnya bisa banyak. Nah, jadi ini kan kalau sebenarnya bisa satu-satu bisa. Hanya printf, I will use Google before asking them question, printf, I will use Google before asking them question, dan seterusnya itu kan akan memakan waktu. Nah, itu bisa tuh disederhanakan dengan cara perulangan ini, dengan menggunakan for, while, do while, kemudian apa lagi? Ya, itu ya, itu aja sih kayaknya. For, while, do well gitu ya. Kita bagaimana cara memakai itu? Oke, kita akan belajar, tenang aja. Jangan khawatir, di kelas ini kita nyantai-nyantai, kita yang penting serius, yang penting nyantai-nyantai tapi serius, dan juga harus paham gitu kan ya. Jika ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar atau di course-nya, nanti saya buat room untuk kelas nanti. Jadi kalian diharapkan untuk diskusi gitu ya. Jadi perulangan itu yang tadi mengulang sesuatu kejadian. Misalkan contoh lain adalah ini, mengulang kalau kita menggunakan ingin menghitung n faktorial gitu kan ya. Ingin menghitung di sini n faktorial itu sebenarnya kita melakukan perulangan. N faktorial kan itu sama dengan kalau di bahasa yang sebenarnya kan n faktorial adalah n kali n-1 gitu ya, kali n-2, dan seterusnya sampai dikali 1 gitu ya. Nah, ini kalau di bahasa pemrograman, n ini kan diulang-ulang nanti, diperulang. Dipanggil lagi, pertama kita manggil n dulu, kemudian dikalikan, kemudian kita manggil n lagi, kemudian dihitung n-1, dihitung lagi, dipanggil lagi, kemudian dihitung lagi n-2, sampai proses pemberhentian itu berhenti. Ini seperti itu. Gitu ya. Kalau masih belum paham, nggak apa-apa, tenang. Nanti ada contohnya gitu, yang lebih lebih nangkap untuk ditangkap gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau 1000? Berarti 1000 kalau n faktorial berarti nanti dipanggil program ada 1000 dikali 99 dikali 999, sorry, 998 sampai dikali sampai 1 gitu. Nah, itu sebenarnya ini adalah suatu perulangan. Suatu yang harus kita ulang-ulang. Nah, sebenarnya itu nanti bisa dibuat programnya untuk menghitung n faktorial. Bagaimana caranya? Oke, mungkin tugas kalian ya. Coba buat pemrogram perulangan untuk menghitung n faktorial atau untuk menghitung sebuah angka yang difaktorialkan. Itu tugas ya. Jadi tugasnya ada tugas, nanti kalian coba buat program perulangan yang menghitung faktorial gitu ya, menggunakan perulangan dengan bahasa C, kumpulkan seperti biasa, cuma screenshot code-nya dan screenshot output-nya gitu ya. Gitu ya. Paham ya? Oke, selanjutnya adalah, nah, di perulangan itu sebenarnya di sini ada dua yang penting itu ya. Itu ada control repetition, ada sentinel control repetition. Nah, yang control counter control repetition, repetition itu adalah dia itu mengetahui perulangan itu sebanyak berapa. Misalkan sebanyak 5. Ya udah berarti sebanyak 5. Dia itu mengetahui.
ciri-cirinya counter. Nah, kalau sentinel itu dia itu perulangannya tidak diketahui, maka dia itu harus menggunakan kayak value indicate, harus didefinisikan sentinel datanya, harus didefinisikan kapan itu berhenti. Ketika end of datanya harus ada gitu. Kalau itu bedanya sentinel. Kalau counter itu proses perulangannya kita bisa tahu kapan berhenti gitu ya. Nah, yang sentinel ini adalah sebenarnya kita bisa melakukan perulangan banyak kali. Misalkan 1 juta kali itu bisa selama end of datanya nggak dipenuhi. Nah, ini harus ketika ini berhenti ketika end of datanya harus ada gitu ya, baru bisa di apanya namanya diberhentikan gitu ya. Intinya seperti itu. Nanti juga ada contohnya, tenang gitu kan ya. Oke, ini adalah ya intinya sebenarnya kayak tadi sih ini. Nah, ini langsung ke sini aja. Jadi ada 3 gitu ya di perulangan di bahasa C, ada while, ada for, ada dual. Nah, kita akan belajar satu-satu gitu, tenang. Oke, jadi ini adalah for loop, apa namanya, deklarasi for loop. Jadi for ini, misalkan i sama dengan 0, titik koma gitu, i kurang dari 15, titik koma, i plus plus, ini bacanya apa? Untuk i sama dengan 0 sampai i kurang dari 15, yaitu program di sini, program misalkan di sini ada program ya, misalkan saja. Sorry, saya kasih pen aja ya, sebentar. Nah, misalkan di sini ada printf gitu ya. Printf titik-titik-titik gitu kan ya. Kayak gini kan ya. Nah, ini ngomong apa? Untuk i sama dengan 0 sampai i kurang dari 15, maka printf ini akan dijalankan berulang gitu kan ya. Nah, i plus plus ini gunanya untuk apa? Untuk menambahkan iterasi. Jadi ini sebenarnya kayak gini contohnya. Misalkan for i sama dengan 0, i kurang dari 15, i plus plus gini ya. Misalkan aja ya contoh sederhana. Printf hello misalkan. Hello. Nah, misalkan kita run ini i-nya udah didefinisikan dulu ya, integer i misalkan. Nah, untuk i sama dengan 0, nah ini sebenarnya i sama dengan 0, maka diprintkan hello, maka di sini print hello gitu ya. Nah, kemudian i-nya itu akan bertambah nih, i plus plus. Maka di sini nanti di iterasi yang kedua, iterasi itu namanya perulangan sekali ya, iterasi. Misalkan ada di developer atau programmer berapa iterasi gitu ya. Misalkan 10 iterasi itu maksudnya berarti 10 kali perulangan gitu ya. 10 kali perulangan program. Berapa iterasi? 100 iterasi. Oh, berarti itu artinya 100 kali perulangan. Nah, untuk i sama dengan 0 cetak hello itu baru 1 kali. Nah, kemudian yang 2 kali berarti i plus plus, ini berarti ini kan i plus plus tahu ya, udah belajar di sebelumnya. I plus plus itu artinya adalah i sama dengan i plus 1 gitu kan ya. Nah, berarti ini udah nih, i sama dengan 0 udah dicetak nih. Berarti untuk iterasi yang kedua, berarti for i-nya berubah nih dari 0 per 1, berarti 1, kemudian i kurang dari 15, kemudian i plus plus lagi. Nah, kayak gini kan ya. Kemudian dicetak lagi tuh, masih memenuhi ya, i kurang dari 15 masih memenuhi. Berarti dicetak lagi nih hello gitu. Kemudian iterasi lagi tuh, satunya ditambah 1 lagi, berarti i-nya sama dengan 2 nih. Berarti iterasi yang kedua nanti bunyinya sebenarnya i sama dengan 2, i kurang dari 15, i plus plus gitu kan ya. Nah, itu nanti dicetak lagi karena 2 masih kurang dari 15. Hello lagi nih di sini. Sampai kondisi ini tidak terpenuhi, sampai kondisi ini misalkan udah memenuhi nih 15 kurang dari 15, salah ya, berarti dia itu tidak mengaplinkan hello lagi, berarti prosesnya itu dihentikan gitu, paham ya? Nah, semoga bisa dipahami, karena kalau belum bisa dipahami diulang-ulang lagi videonya, diperlambat apa yang saya maukan gitu ya, karena udah pelan gitu kan ya. Jadi seperti ini, dia itu awalnya menginisialisasi expression-nya ini inisialisasi gitu ya. Kemudian ada test expression yang ini i kurang dari 15. Jadi initialization-nya misalkan 0. 0 ini yang kasus yang ini ya, 0 ini masih kurang dari 15. Oh, masih benar ya. Berarti body of loop-nya perintah yang printf ini masih dijalankan gitu kan ya. Kemudian ini masuk ke increment, berarti yang increment yang ini i plus plus. Nah, tadi kan 0 di sini kan ya, 0. Berarti 0 plus 1, maka masuk ke sini nih. 1. Oh, 1 masih kurang dari 15, masih dijalankan nih printf-nya. Itu sampai seterusnya hingga ketemu kondisi di mana i-nya itu sudah tidak terpenuhi, misalkan 15 kurang dari 15 itu tidak terpenuhi, maka langsung programnya itu akan exit atau akan diberhentikan. Intinya seperti itu ya. Paham ya? Jangan ya.
Oke. Selanjutnya kita akan membahas ini adalah sintak yang tadi udah dijelaskan gitu kan ya. Ada 3 komponen di for, ada initialization expression, ada loop, repetition condition, dan ada update expression gitu ya. Kemudian ada statement fungsinya, ada statement perintahnya gitu kan ya. Nah, kemudian ini adalah contoh sederhana gitu ya, contoh paling sederhana ini. Ini gampang dipenuhi. Ini sebenarnya udah dijelaskan tadi sih. Nah, ini kan for i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus. Ini maksudnya berarti untuk i sama dengan 0 sampai i kurang dari 10, jalankan perintah printf. Mahasiswa sedang belajar bahasa C. Misalkan seperti itu gitu kan ya. Nah, jangan lupa kalau yang di sini harus dideklarasikan dulu. Nah, makanya saya deklarasikan integer. Nah, berarti ini kayak gini kan. Pertama nih, for i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus gitu kan ya. Nah, berarti ini akan ngeprint mahasiswa sedang belajar bahasa C. Nah, i-nya sama dengan 0 masih memenuhi ya, 0 kurang dari 10. Maka ini looping yang pertama gitu ya, yang pertama, yang 0 gitu kan ya. Kemudian ngelooping lagi kan, ngeiterasi lagi. Berarti yang kedua adalah for i sama dengan ini kan, i sama dengan i plus 1 ya. Berarti i-nya ini 0, 0 plus 1 adalah 1, i kurang dari 10, nah ini plus plus. Nah ini ngelooping lagi kan ya. Berarti 1 masih kurang dari 10. Nah ini masih gitu ya. Masih seterusnya sampai kondisi ini tidak terpenuhi. Misalkan ini yang kedua, ini ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9. Nah 9, kenapa ini mungkin ada pertanyaan, kenapa 10 enggak? Nah, karena 10 ini enggak sama ya. 10 kurang dari 10 kan salah gitu kan ya. Maka ini prosesnya diberhentikan. Berarti ini hanya sampai dengan 9 gitu ya. Paham ya? Gitu kan ya. Intinya seperti itu. Kemudian contoh yang lebih advance lagi adalah yang ini. Ini bukan advance sih, lebih kompleks lagi maksudnya. Nah, misalkan ini, jadi di sini belum didefinisikan. Ini juga tugas kalian ya. Coba, ini sebenarnya programnya ada yang kurang, jadi coba kalian lengkapi sehingga program ini bisa berjalan dengan baik di kode bahasa C gitu ya. Atau editor yang kalian gunakan terserah, menggunakan kode blocks, menggunakan MinGW, atau menggunakan dev++, atau menggunakan compiler C online, terserah. Yang penting tugasnya ini adalah ada sebuah potongan program, namun ini belum lengkap. Coba dilengkapi sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit. Nah, di sini ada yang namanya perulangan lagi, yaitu ada inisialisasi ya. Untuk count m yang sama dengan 0 sampai count n kurang dari number m, nah maka akan dijalankan perintah ini ya seperti itu. Nah, untuk menjalankan program ini, yang ini harus didefinisikan dulu, harus dideklarasikan dulu nih. Ini apa, ini apa, ini apa. Intinya seperti itu ya. Nah, kemudian ketika proses ini perulangan ini masih dipenuhi, maka body yang ini namanya body ya, atau perintah ini akan dijalankan. Nah, ketika perulangan yang di sini sudah tidak terpenuhi, misalkan yang di sini, misalkan count m-nya nanti lebih dari aja atau sama dengan sudah tidak terpenuhi, maka proses ini sudah tidak dijalankan. Maka dia itu akan mengeprintkan yang ini. Mengeprintkan yang ini. Intinya seperti itu. Paham ya? Ini adalah tugas kalian. Coba aja. Biar kalian lebih advance gitu ya. Bukan advance sih, lebih menyelesaikan sesuatu yang lebih kompleks. Nah, kan dasarnya sudah dikasih. Nah, kemudian ada statement, tadi kan belajar for ya, nah sekarang belajar while. While itu apa sih sebenarnya? Nah, while sebenarnya kayak gini bacanya. While itu kalau saya ngomong itu selama. While itu selama kondisi ini terpenuhi, maka perintahnya dijalankan. Nah, ketika selama kondisinya terpenuhi, berarti ketika tidak terpenuhi, udah tidak terpenuhi, maka perintah ini sudah tidak dijalankan. Berarti program itu akan exit atau akan berhenti, gitu kan ya. Paham ya? Intinya seperti itu. Kita masuk ke contoh. Nah, ini contoh yang sederhana gitu kan ya. Nah, misalkan nih, kita kalau menggunakan while gitu, kita jangan, selain mendefinisikan i-nya itu dideklarasikan di sini, kalau menggunakan while jangan lupa kita harus membuat deklarasi i-nya itu, atau bebas kalian, bukan harus i ya, bisa c, bisa apa gitu kan ya, nggak harus i. Namun biasanya i gitu ya, biasanya pada umumnya. Nah, untuk menggunakan while, selain i-nya itu dideklarasikan, dia itu harus dikasih nilai awal dulu, Nah, nilai awalnya adalah, misalkan saya buat i sama dengan 0 di sini.
Nah, jadi selama I kurang dari 10, berarti di-print-kan nih. Nah, ini kan yang pertama I0 nih, I sama dengan 0. Berarti selama, berarti yang pertama kan 0 kurang dari 10 nih, berarti dijalankan. Mahasiswa sedang belajar bahasa asing, gitu kan ya. Nah, ini yang ke 0 nih. Kemudian ada perintah, untuk ini adalah increment-nya, proses pemberhentiannya gitu ya. Kalau misalkan nggak ada ini, maka program yang di sini mahasiswa sedang belajar bahasa asing akan di-print-kan terus, akan dijalankan terus. Karena kondisi itu selalu terpenuhi gitu ya, maka kita butuh yang namanya proses pemberhentian gitu ya, yang namanya increment atau decrement gitu ya. Nah, proses pemberhentian di sini adalah I++, berarti di sini nanti I sama dengan, ini kan bacanya kayak gini kan ya. Nah, tadi kan yang pertama 0 nih, berarti yang kedua nanti I sama dengan 0 plus 1. Nah, ini I-nya nanti sama dengan 1. I sama dengan 1 akan di-update ke sini. Berarti I yang baru I sama dengan 1 nih. Berarti dijalankan lagi. Selama I kurang dari 10, nah I yang kita punya I yang baru berarti 1 kan. Selama 1 kurang dari 10, berarti di-print kan nih. Mahasiswa sedang belajar bahasa asing. Nah, ini sebenarnya looping yang pertama, yang ke satu nih. Sampai di looping terus sampai proses ini sudah tidak terpenuhi. Misalkan nih 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 masih kurang dari 10. Nah, kenapa yang 10 enggak? Karena sudah tidak terpenuhi. Karena 10 kurang dari 10 udah salah gitu. Berarti program ini sudah berhenti, sudah exit atau sudah tidak dijalankan gitu. Paham ya? Ini ya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah, ini adalah contoh lagi ya. Ini coba, ini juga potongan kode. Coba kalian, ini juga tugas kalian, coba kalian buat sebuah, lengkapi kode program ini sehingga program ini bisa dijalankan. Nah, misalkan seperti ini tadi ya. Ini saya jelaskan sedikit, ini sebenarnya kasus yang for loop tadi. Nah, misalkan cuma yang for loop tadi dibuat menjadi while loop gitu ya. Nah, kalau misalkan for loop udah bisa, berarti while loop ini gampang gitu kan ya. Jadi kata kuncinya itu harus dideklarasikan. Apanya yang dideklarasikan? Bagian apa yang di dalam for gitu ya. Tadi kan for di titik gitu. Nah, ini inisialisnya didefinisikan, terus state pemberhentiannya juga didefinisikan, ini seperti itu. Didefinisikan bagaimana? Ya, dia itu bertipe apa, ini seperti itu. Nah, ini sama ya. Jadi di sini selama con M itu kurang dari 7, nah con M ini untuk menggunakan while loop seperti yang saya jelaskan tadi, harus dikasih inisialisasi dulu, inisialisasi awal. Nah, di sini dikasih nih 0. 0 kurang dari 7, berarti ini dijalankan. Nah, ada proses pemberhentian di sini. Ini, yang namanya ini. Kalau nggak ada ini, nanti program ini akan selalu dijalankan terus, gitu kan ya. Ini ya seperti itu. Coba dilengkapi ya, biar buat latihan, buat tugas, biar jago gitu kan ya. Oke, ini adalah flowchart gitu ya, flowchart untuk while loop. Untuk flowchart untuk while loop, jadi gini ya, selama kon ini masih dipenuhi, berarti dijalankan sintaknya. Kalau tidak terpenuhi, maka dia itu akan berhenti. Nah, ketika dijalankan di sini ada increase count, ada proses pemberhentian. Selama proses pemberhentian ini kan misalkan 0 ya, 0 kurang dari 7, benar ya, dijalankan. Berarti ini yang baru berarti 1 kan ya, karena 0 plus 1, 1. Oh, masih 1 kurang dari 7 dijalankan. Ini intinya kayak gitu sih. Looping ke sini sampai proses ini berhenti atau prosesnya tidak dipenuhi, berarti akan di-exit gitu kan ya. Oke, selanjutnya adalah duel. Duel ini apa bedanya while loop dan duel? Kalau duel itu do berarti kerjakan dulu baru while gitu ya. Ini seperti itu. Do berarti kerjakan statementnya dulu. Ini kerjakan statementnya dulu, baru ada yang namanya kondisinya gitu ya. Kerjakan statementnya dulu, baru ada yang namanya kondisinya. Ini seperti itu. Jadi di do itu yang ciri khas do itu berarti statementnya itu pertama kali dieksekusi, baru while, baru proses perintah berhentinya di mana gitu kan ya. Intinya seperti itu. Ini adalah contohnya do lakukan dulu nih printf, berarti dia itu melakukan printf enter a value, berarti dia itu akan melakukan sintak ini, menyetak di layar gitu kan ya, enter a value. Kemudian scanf itu adalah kita menginputkan dari user kan ya. Misalkan berapa? 10 misalkan, 10. Nanti di-print kan nih enter a value. Nah, proses do ini akan berhenti ketika proses 6 ini tidak terpenuhi. Nah, misalkan 2 habis dibagi 2 habis dibagi 2, benar ya? Oh, berarti masih, berarti oh bukan masih. 2 misalkan kita enter 2.
berarti program itu akan langsung exit karena 2 itu habis dibagi 2 gitu kan ya. Ini kan bacanya 2 itu habis dibagi 2 gitu. Nah, proses ini akan berhenti ketika ini tidak terpenuhi gitu ya. Ini kan oh ya misalkan tadi saya salah ngomong karena saya nggak baca ini. Nah, ini kan ngomongnya 6 itu tidak habis dibagi 2 gitu kan ya. Nah, ketika kalian mengenterkan 2, nah 2 kan habis dibagi 2, maka program itu akan exit karena tidak terpenuhi nih kondisinya. Misalkan kalian nginter 3 nih, 3 tidak habis dibagi 2 ya, maka dia itu akan nge-looping ke sini, printf gitu kan ya. Ini juga PR buat kalian, tugas untuk kalian ya. Ini ada sebuah potongan kode, ini belum dideklarasikan namanya gitu kan ya. Maka ini kalau kalian ngeprint mentah-mentahan seperti ini tidak akan jalan di bahasa C gitu ya. Nah, ini biar bisa jalan, 6 itu harus dideklarasikan. Misalkan di sini integer 6 atau bebas kalian gitu ya. Nah, pokoknya ada sesuatu yang kurang, coba perbaiki sehingga kode ini bisa dijalankan gitu ya. Jadi PR-nya ada berapa tadi? Ada 4 ya, 3 gitu kan ya. Oke, selanjutnya adalah sentinel control gitu ya. Yang tadi nih sentinel. Ketika proses perulangan itu bisa dijalankan sebanyak yang kita mau atau sebanyak yang sebelum sentinel itu ada, sebelum sentinel itu dipenuhi gitu ya, ini seperti itu. Nah, misalkan seperti ini nih, saya jelaskan dari mana ya. Nah, di sini harus ada yang kita harus mendefinisikan proses pemberhentiannya. Proses pemberhentiannya itu di sini didefinisikan sentinel angkanya itu min 99 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada proses perulangan di sini, proses perulangan. Selama skor itu tidak sama dengan sentinel, maka proses ini akan selalu dijalankan, body ini akan selalu dijalankan. Misalkan kita menginput skornya itu misalkan 9, 10, 11, maka proses ini akan selalu dijalankan. Nah, ketika kita menginputkan sentinel itu skornya itu first score-nya itu sama dengan min 9, maka proses itu akan dihentikan, langsung berhenti. Nah, yang dijalankan di sini adalah sum. Berarti kalau udah berhenti, berarti 9 plus 10 plus 11 nanti jawabannya adalah 20. Coba ya. Ini juga PR ya. Ini kodenya udah bisa dijalankan kalau ini. Nggak ada yang error. Ini kode yang full gitu ya. Jadi nggak ada tambahan, cukup kalian coba di bahasa C, coba nanti tugas ketika udah bisa output, nah itu dikumpulkan di dalam tugas gitu kan ya. Gitu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini adalah ketika kita flowchart-nya ya. Kalau for berarti kita tahu gitu ya berapa kali gitu ya, berapa kali di looping. While juga sama, yaitu di sini ada proses yang namanya increment gitu ya. Di sini balik ke sini udah dijelaskan tadi ya, bisa dilihat bukan video, di durasi sebelumnya gitu kan ya. Coba diulang-ulang biar paham gitu ya, diulang-ulang gitu ya. Nah, ini juga sama, flowchart-nya sudah dijelaskan tadi. Nah, ini kapan kita menggunakan while dan kapan kita menggunakan for, kapan menggunakan do while. Nah, sebenarnya while sama for itu sama sih sebenarnya. Ketika menggunakan, misalkan di sini tahu nih berapa banyak perulangan yang kita inginkan gitu kan ya. Ada input datanya berapa ini ya, seperti itu, ini bisa dibaca sendiri. Kemudian kapan kita menggunakan while, for, dan kapan menggunakan do while. Kalau do while berarti statementnya harus dijalankan dulu. Nah, itu berarti menggunakan do while baru proses perulangannya atau proses pemberhentiannya gitu kan ya. Kemudian ada yang namanya break dan ada yang namanya continue. Kalau break itu intinya misalkan nih perulangannya ada 100 nih. Nah, 100. Misalkan kondisi yang kita inginkan itu sampai 44 gitu ya. Misalkan sampai 44, berarti proses 45 sampai 100 itu nggak dijalankan. Itu namanya break. Ketika kita sudah memenuhi kondisi, berarti udah, yang lain udah nggak dijalankan. Itu namanya break. Kalau continue, misalkan continue nih, itu kita ada 100 perulangan nih, 100 iterasi. Tapi misalkan di iterasi yang ke-55 kita jalankan continue. Berarti artinya yang ke-55 itu tidak dijalankan gitu ya. Langsung continue ke proses yang ke-56 sampai 100. Ini yang seperti itu. Ini seperti ini. Kalau misalkan ini yang break, berarti ketika nah ini kan for i, selama untuk i sama dengan 0 sampai i kurang dari 5 gitu ya, maka dijalankan proses perintah ini. Nah, ketika dia itu udah i sama dengan 2,
berarti udah break, udah keluar gitu ya, udah nggak dijalankan lagi. Yang proses 3, yang ini kan 3 sampai 4 gitu ya, itu nggak dijalankan lagi gitu ya, langsung exit gitu ya. Nah ini juga sama, berarti ini yang ketika J-nya itu udah sama dengan 2, berarti udah di exit gitu, di break gitu ya, intinya seperti itu. Kalau continue seperti ini tadi ya. Ini kan ada kondisi I sama dengan 2. Berarti ketika udah menemui I sama dengan 2, berarti yang sama dengan 2 itu tidak dijalankan, maka dia itu langsung continue, langsung menjalankan iterasi yang berikutnya. Iterasi yang berikutnya berarti 3 gitu ya. 3 sampai 5 misalkan. Dan seterusnya. Ini juga sama yang J. Ini seperti itu. Nah, ini biasanya di bahasa C itu yang sering melakukan kesalahan ketika kita menuliskan program while. While di sini biasanya programmer itu, wah ini error kenapa? Dikasih titik 2, oh, malah terjadi error. Nah, kalau perintah while itu nggak ada titik 2 di sini, langsung kurung siku, kurung siku buka, kurung siku tutup gitu ya. Ada proses perintah di sini. Ini seperti itu. Jadi kalau while itu jangan dikasih semikolon gitu ya. Nah, intinya seperti itu. Kemudian kalau ada question bisa di kolom komentar atau bisa di e-course nanti gitu ya, di forum diskusi. Oke, jadi di sini di awal gitu kan kita sudah menemukan yang namanya nulis di papan tulis gitu ya. Tadi yang kartun itu nulis di papan tulis I will use Google atau apa gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan nih ada suatu meme, guru itu memerintahkan coba tulis di papan tulis 500 kali I will not throw paper airplane in the class gitu kan ya. Nah, ketika seorang programmer, ternyata siswanya seorang programmer. Seorang programmer nulisin seperti ini nih. Nah, itu sebenarnya nggak salah karena ketika ini dijalankan maka dia itu akan ngeprintkan I will not throw paper airplane sebanyak 500 kali gitu ya. Seorang programmer mensiasati gurunya sendiri gitu kan ya. Jago si anak kecil ini gitu. Ini seperti itu. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Videonya dilihat, ya, dipahami, tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan gitu ya di kos dengan batas waktu yang tertentu. Nanti kita sepakati. Oke, terima kasih untuk yang sudah lihat videonya. Yang belum lihat videonya, tolong dilihat dulu karena ini salah satu kelas untuk kalian gitu ya. Terima kasih dan selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Dan mohon maaf jika ada kesalahannya. Thank you.